Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Apa yang disampaikan Gibran ini ya agak gimana begitu kan ya. Ini soal program makan siang gratis, Gibran mengatakan jangan dianggap habiskan anggaran tapi sebagai investasi. Pret. Ya. Ucapan-ucapan Gibran ya mulai ada mirip-mirip sekali sudah mengikuti rekam jejak Singabalin begitu ya. Jadi artinya apa? Justru menurut saya pribadi pendidikan itulah ya sebagai investasi masa depan begitu kan. Tapi kalau makan siang gratis ya apakah hanya jadi gemoy-gemoy saja atau bagaimana begitu kan. Tapi yang jelas bagi kami adalah makan siang gratis itu kalau masih menghabiskan anggaran ratusan triliun begitu kan ya. Saya kira ngapain begitu kan ya, mending investasikan saja kepada pendidikan. Toh pada hakikatnya katanya Indonesia kekurangan dokter di situ begitu kan. Kenapa para dokter tidak difasilitasi untuk ya anggaran yang begitu fantastis sebagai bentuk ya sebagai bentuk bahwa kontribusinya begitu sebagai investasi kepada masyarakat. Jadi saya kira kalau makan siang gratis ya jadinya jadi apa coba di situ. Jadi artinya apa? Saya kira ya makan siang gratis ini tidak begitu tidak begitu masif ya, tidak begitu pasti ada sebuah kegagalan di situ. Entah anggarannya di mana. Coba lihat saja ya, pemerintah saat ini kalau kita melihat ya yang kemudian disampaikan di pemerintah sekarang ini begitu kan, lihat saja bangun IKN, terus kemudian mereka bangun kereta cepat katanya akan diperpanjang ke Surabaya ya, Jakarta, Bandung, Surabaya dan sebagainya. Artinya kan ini membutuhkan ratusan triliun ya. Dan apakah ini akan lama-lama tidak akan bangkrut begitu kan? Kabarnya juga para bank juga mulai bangkrut di situ begitu. Ada apa begitu kan? Jadi sangat disayangkan hal-hal ini terjadi, maka nuansa-nuansa seperti ini saya kira akan menjadi tantangan para pro Gibran ke depan. Ini investasi mah pendidikan, bukan makan siang gratis. Jam 2 juga udah lagi pergi katanya ya. Ini bahasanya juga niru-niru macam Pak Anies di situ begitu kan ya. Justru kalau mereka adalah makan siang gratis sebagai investasi dalam apa coba begitu, kesehatan. Ya saya kira inilah kalau program-program yang kemudian menurut saya pribadi agak kurang gimana begitu kan. Mending pendidikan itu sebagai investasi. Mau dijelaskan bahwa pendidikan yang dapat dijadikan investasi. Dikasih makan siang gratis rakyat supaya nurut apa maunya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Bayangkan kalau diberikan makan siang gratis begitu kan, para siswa ya, anak-anak sekolah di situ begitu kan, ibu-ibu hamil dan sebagainya. Kita lihat saja kalau anak sekolah masuknya jam 7 baru dikasih makan jam 10 atau jam 11 ya, jam 2 sudah siap-siap pulang dan sebagainya begitu kan. Karena setiap daerah ini kan berbeda-beda di situ begitu kan. Ada yang masuknya kelas 1 misalnya begitu kan. Ada masuknya pagi sampai setengah hari, dari setengah hari masuk lagi mungkin akibat kekurangan kelas dan sebagainya. Itulah yang seharusnya kita pedulikan begitu kan. Pendidikan itu penting. Bagaimana ya layak atau tidak begitu infrastruktur yang ada selama ini. Coba kita lihat saja sekolah-sekolah yang ada di Indonesia saat ini. Begitu banyak ya yang masih minta bantuan sana sini, Ya mending menurut saya pribadi investasi yang paling baik itu adalah investasi pendidikan. Nah, pendidikan itu bisa saja sebagai masa depan anak bangsa dan sebagainya. Saya kira apa yang kemudian digagas oleh Gibran ini agak jauh begitu kan ya. Buat apa makan siang gratis ya? Toh pada hakikatnya negara bertahun-tahun bahkan hampir ya ratusan tahun ya bangsa kita rakyat Indonesia tidak bisa makan sendirian dan sebagainya. Ya kecuali memang orang-orang yang sudah tua ya tidak mampu bikin saja, boleh-boleh aja begitu kan. Tapi ya nantinya kita lihat saja apakah menghabiskan dana berapa. Wah, ini akan yang dananya pasti fantastis di situ. Soal program makan siang gratis, Gibran yang mengatakan jangan dianggap habiskan anggaran tapi sebagai investasi.
Program makan siang gratis merupakan janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menuai kontroversi. Salah satu yang menjadi sorotan beberapa pihak adalah sumber anggarannya yang tak sedikit dan dinilai membebani APBN sehingga memunculkan masalah baru. Saya kira kepemimpinan dari seorang Prabowo begitu, dari 100 hari kepemimpinan para seorang Prabowo, tidak, menurut saya pribadi tidak mungkin makan siang gratis itu langsung didistribusikan begitu kan. Ya kita lihat saja nantinya. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu. Bagaimana anggarannya ya? Katanya banyak bank-bank yang sudah bangkrut dan sebagainya. IKN ya membangun IKN, membangun kereta cepat dan sebagainya begitu. Ini kan apalagi ditambah korupsi triliunan ya. Wah, ini gimana begitu kan. Bahkan satu sisi pada podcast OTW ya obrolan tunggu waktu ya dari GK Hebat ya Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mengakui anggaran program makan siang gratis memanglah besar. Tapi jangan dianggap jadi pengeluaran untuk menghabiskan anggaran, tapi kelihatan sebagai investasi. Niru kan? Niru kan? Niru Anies Baswedan kan? Anies Baswedan kan mengatakan bahwa anggaran yang terbaik itu adalah pendidikan. Ya, pendidikan itu bisa saja dijadikan sebagai investasi masa depan. Wah, Gibran mulai mengikuti di situ begitu kan ya. Investasi ya makan siang gratis hanya bisa saja dijadikan sebagai investasi. Ya makan siang gratis gimana begitu kan. Jadi ya secara logika menurut saya pribadi ya kita lihat sajalah kepemimpinan dari seorang Prabowo. Apakah makan siang ini akan gratis? Apakah hanya omon-omon saja begitu. Bahkan apalagi saat ini stunting masih jadi masalah yang harus segera diselesaikan lewat pemenuhan gizi seimbang. Bahkan ya sekali lagi kalau untuk anak-anak kita jangan setengah-setengah. Stunting ini benar-benar jadi masalah. Ya kita kan harus ada dokter yang kemudian diberikan fasilitas yang tinggi di situ. Katanya bangsa kita rakyat Indonesia kekurangan dokter dan sebagainya. Seharusnya investasi besar-besaran itu begitu kan diberikan kepada orang-orang yang kemudian memberikan kontribusi besar seperti dokter, seperti pendidikan ya. Itu penting sekali di situ begitu kan. Tidak hanya dipusatkan ke situ begitu. Pada kesempatan tersebut Gibran juga mengungkapkan rencana untuk membuat industri kreatif Indonesia mendunia. Apa coba? Ya hilirisasinya apa begitu? Kata Gibran hilirisasi digital apa coba ya? Jadi secara logika memang tantangan ke depan itu memang digitalisasi itu sangat penting. Tapi digitalisasi dalam bentuk apa begitu kan ya? Jadi artinya semuanya kan harus butuh proses pendidikan begitu kan. Semuanya butuh proses pendidikan yang tinggi di situ begitu. Ya tidak mungkin ya tiba-tiba harus membuat digitalisasi yang ini dan sebagainya. Harus ya melalui pendidikan yang tinggi, melalui observasi, melalui teori di situ begitu kan. Dan teori dan observasi semuanya didapatkan ketika mereka jenjang kelanjutan pendidikan di situ begitu. Jadi saya kira akan menjadi spekulasi begitu makan siang gratis ini. Saya kira 100 hari dari kepemimpinan Prabowo Gibran tidak akan tercapai. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe ke YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.